Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabbi tammim bi khair. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari 6 perkara ini. Melakukan abas ketika khutbah Jumat juga tak boleh. Khatib sedang khutbah, awak mainkan pena. Ada pena, kita mainkanlah pena. Khutbah sedang mulai. Ni pergi bapak-bapak ni. Gekon pena. Abbas atau main-mainkan handphone dalam khutbah Jumat. Abbas, khatib sedang khutbah, awak sibuk di bawah. Abbas atau seperti lagi orang-orang yang banyak gerak ketika Jumat. Khatib sedang khutbahnya banyak gerak. Kepala lah nak gata-gata lah, punggung lah nak gata-gata, ekor lah nak gata-gata. Itu Abbas dalam khutbah. Tak boleh. Kalau dalam solat, itulah Abbas. Ada kita yang sengaja nak berdiri dibunyikan tangannya. Nak berdiri dari sujud itu Allahu Akbar. Kadang bersengaja pula bagi kau gitu. Tak boleh Abbas dalam solat, bahaya. Melakukan perangai yang Abbas di dalam solat itu tidak dibolehkan, dan itu termasuk perangai yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kita, jangan sampai kita melakukan perangai al-abasu fi shalah, perangai Abbas di dalam solat. Itu pertama. Yang kedua, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Yahya bin Abi Katsir, yang kedua, wal manna fis sadaqah. Orang-orang yang selalu menyebut sedekah, ini Allah marah ni. Allah benci orang-orang yang selalu menyebut sedekahnya. Itu masjid tu kalau tak aku yang bantu tiap bulan bayar rekening listriknya, mungkin dah diputus PLN masjid itu. Ni orang yang macam ni Allah marah ni. Benci Allah ni orang ni. Itu masjid tu kalau tidak angkulah jadi donatur tetapnya, mungkin tak ada kajian situ mungkin dah. Ini perangai yang Allah marah. Allah benci ni orang-orang yang selalu menyebut kebaikannya. Itu si fulan tadi, anak yatim tu, kalau tidak kami yang mengantarkan beras setiap hari, mungkin dia tak makan. Ini al-mannu fis sadaqah. Ini bahaya orang ni. Dalam Al-Quran kan sudah Allah sebutkan itu. Tak boleh menyebut-nyebut dalam sedekah, menyampaikan sedekah kita kepada orang, tidak boleh. Pamer dalam sedekah hukumnya haram. Hilang pahala amal kebaikan kita kepada Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Ustaz, saya tidak menyebut-nyebut kebaikan saya, Ustaz. Cuman pengurus bendahara masjid menulis nama saya di papan keuangan. Itu macam mana, Ustaz? Bagaimana hukumnya? Itu dibolehkan dalam pandangan syariat. Kenapa? Karena orang lain yang menulisnya. Bendahara, kita punya uang 5 juta, kita sampaikan ke bendahara. Bendahara, ini uang 5 juta, saya ada niat nak bersedekah membantu masjid. Nih, kata bendahara, terima kasih. Besoknya bendahara tulis di papan pengumuman. Kata bendahara, si fulan sedekah si fulan 5 juta. Bolehkah dalam Islam? Boleh. Tidak termasuk dalam bab hadis ini? Enggak. Kenapa tidak termasuk? Yang membuatnya bukan kita, tapi orang lain yang menyebut kebaikan kita, boleh. Jadi kita bantulah salah seorang yang berhajat kepada kita, kita panggil. Saya butuh sekali Pak, kata orang yang fakir tadi kepada saya, uang kepada kita, uang 1 juta. Kita ambil uang 1 juta, nih, manfaatkanlah. Si fakir ni kemana-mana bercerita, apa tu memang eloknya, awak butuh piti 1 juta, nyagi 1 juta. Bercerita dia kemana-mana. Boleh, tak ada masalahnya. Dan sampai ke telinga kita, tidak ada masalahnya. Begitulah keadaan sama seperti penulisan di masjid-masjid. Dibuat oleh pengurus, dibuat oleh bendahara. Si fulan 5 juta, si fulan 3 juta, si fulan 2 juta. Bolehkah dalam pandangan Islam? Boleh, tidak mengapa. Yang tak boleh tu kalau awak seorang menulis. Ada, pernah terjadi di daerah kita di Pekanbaru.
Dia nya sumbangan ke pengurus masjid 500.000. Pengurus ndak ju menulis namanya di papan tulis lah. Sehari dibiarkan aja, 2 hari dibiarkan, 3 hari nyobok spidol dari rumah nyobek namanya surang di papan tulis. Ada di daerah kita, pernah terjadi loh di Pekanbaru. Itu baru yang tak boleh. Berarti samalah dia mengatakan kepada orang, ini sedekah saya juga ikut bersedekah loh. Maka hati-hati kita sadaqah, orang-orang yang menyebut-nyebut sedekah, orang-orang yang mempopularitaskan sedekah, hati-hati, berbahaya. Kadang kita terjebak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita terjebak? Ada orang. Jadi kata orang ni ke kita, saya dengan kami tetangga tadi ngumpulkan uang untuk membantu masjid, atau kumpullah 10 juta. Awak kalau boleh, kalau mau ikut, ayolah. Terpancing gitu. Apa kata? Alun kalian mengumpul piti lah, dan mengumpulkan. Berapa kalian dapat? Kalian baru 5 juta. Kami dah 15 juta. Kita terpancing kadang. Terpancing dengan kondisi seperti itu, maka bahaya. Termasuk perkara yang dibenci Allah, termasuk perkara yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sadaqah, orang-orang yang selalu bercerita dan mempopularkan daripada sedekahnya. Ini banyak ni orang kita, Pak. Banyak sekali orang-orang kita. Itu kalau ndaklah dek kami tu itu mungkin si anu tu ndak ada yang sekolah anaknya tu dah. Tu orang kita itu. Kalau bukanlah karena kami mungkin masjid tadi itu mungkin tak ikan hidup dia lagi. Ini orang-orang yang selalu daripada menyebut-nyebut sedekahnya. Itu kedua. Ketiga, perkara yang dibenci oleh Allah, perkara yang dimarahi oleh Allah. Yang ketiga, wa rafasa fis siyam. Rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Rafasa maksudnya orang-orang yang banyak cerita dan berdebat-debat ketika puasa. Nyo puasa tapi bercerita tauri muncung tu. Ini perkara yang dimarahi oleh Allah. Ada Pak? Ya, puasa dalam Ramadan itu kita tengok orang-orang puasa itu munculnya bercakap aja. Apalagi orang-orang yang di pasar itu tengok ni. Yang murah. 5,000 sanggah, 5,000 sanggah, 5,000. Ni puasa itu yang paling dibenci oleh Allah Rabbul Jalal Jalaluh. Tak boleh. Kita kalau puasakan pula daripada lidah kita. Kita kalau puasakan pula mulut kita. Maka para ulama, saya perhatikan itu para masyaikh baik di Mesir, baik di Jordan, baik di Sudan, baik di Mekah, Madinah, ketika Ramadan di siang hari dia tidak buka pengajian. Kenapa? Takut kena hadis ni. Banyak cakap dalam keadaan berpuasa perkara tak elok. Apa tak eloknya? Pertama, kalau seandainya ucapan tu bohong, macam mana? Rusak pahala. Kedua, dengan banyaknya bicara, haus. Kalau haus timbul, nanti dikhawatirkan terpaksa melakukan ibadah puasa, rusak lagi puasa. Jadi para masyaikh saya perhatikan mulai dari Mesir dulu, baik ke Jordan, ke Sudan, saya perhatikan ke Makkah, Madinah, para masyaikh selalu membuat pengajian kalau Ramadan itu setelah solat tarawih. Setelah solat tarawih baru beliau buka pengajian. Itu selesainya nanti jam 1, jam 2. Itu tahajud, sahur, habis itu subuh lagi. Begitu saya perhatikan. Di siang beliau tak buka pengajian. Kenapa? Ini hadis menjelaskan rafasa fi siyam. Banyak cerita, banyak cakap dalam keadaan berpuasa. Itu termasuk perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah tak kita perhatikan bab ini? Tak pernah. Kita justru di siang itu supaya banyak supaya melengah-lengahkan puasa, justru ada acara, nama acara itu ngebuburit namanya. Itu bercerita panjang aja. Mencorah aja, bercerita aja. Padahal dalam keadaan berpuasa itu yang mesti kita kurangi. Banyak cerita, banyak cakap, itu perkara yang mesti kita kurangi ketika kita sedang dalam keadaan berpuasa. Jadi Allah marah, Allah benci kepada orang-orang yang sedang dia melakukan puasa, kemudian dia banyak bercerita, banyak bercakap. Walaupun cakapnya itu ada manfaatnya, tapi dengan cara mubalaghah, dengan cara terus menerus, tidak ada hentinya, maka itu tidak dibolehkan dalam pandangan syariat. Kemudian yang keempat, perkara yang dibenci oleh Allah yang keempat, wadhahika 'indal kubur, tertawa di kuburan. Ni kita banyak kena dalam masalah ni. Itu benci Allah, Pak. Benci Allah orang-orang yang tertawa di kuburan.
Ini kita banyak nih, kena kita dalam masalah ini nih. Saya perhatikan baik orang awam, baik orang alim, baik ustaz, baik pejabat, saya perhatikan pernah tertawa di kuburan. Ketika jenazah diturunkan, ketika jenazah diturunkan ke lahat, ke dalam kubur, kita ada buat kelompok. Ini tradisi yang kurang baik menurut saya di negara kita. Tapi di daerah Arab tidak ada. Di daerah Arab berkumpul semuanya mendekati lubang kuburan. Kalau di Indonesia saya perhatikan buat kelompok. Di situ adalah songgok, di situ adalah songgok, di situ adalah songgok, situ ada songgok. Kau sambil bercerita kau. Sambil bercerita. Kadang di situ, kadang lama golak, kuat. Yang di situ kadang ketawa. Dia ada di kita ni, memang di zaman Nabi juga ada. Ada sosok orang alunnya mengecek lah awak lah galak dia. Ada, ambo punya dulu waktu di pesantren. Menengok wajahnya, jo barulah galak wadanya tu. Ada apa? Ada, ambo waktu tu di pesantren itu baru masuknya tu, awak lah galak menengoknya tu. Orang-orang yang seperti ini dikhawatirkan mendekati kita ketika kita dikubur. Tambah pulanya bercerita oleh. Bercerita pun kadang dengan yang tidak-tidak. Makanya dilarang kita banyak cakap di kubur. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan ad-dhahka 'indal kubur. Dikhawatirkan kita nanti tertawa di kuburan. Jadi tertawa di kuburan ini perkara yang tak elok. Perkara yang tak bagus. Allah marah, Allah benci. Orang sedang sedih, orang sedang berduka, kita enak-enak saja kita ketawa. Tentu tersinggung orang oleh kita. Banyak orang yang benci kepada kita nanti. Banyak orang yang marah kepada kita. Jadi tertawa di kubur hilangkanlah. Jangan sampai kita melakukan tertawa di kubur. Dulu mungkin awak tak tahu dah Bapak Ibu, tapi kini kau lah ada hadis, tolong amalkan. Kalau tak panik dia mengaji aja awak ni. Setiap hari duduk di majlis ilmu, hadis didengar, ilmu didengar, tapi tidak je berubah-ubah perangai awak tu. Itu tidak tu. Itu bukan penuntut ilmu sejati gitu. Yang penuntut ilmu ketika dia merasa kurang dan ada ilmu kemudian ia amalkan. Kini kalau dapat di kita, tidak boleh kita tertawa di kubur, besok jangan tertawa kita di kubur. Kalau ada kawan yang ajak kita ketawa, ancak pindah aja dari tempat itu sehingga tidak kita tertawa. Allah marahlah, Allah benci kepada orang-orang yang tertawa dia di kubur. Bayangkan, marah Allah Ta'ala. Di apa hikmahnya dilarang? Karena yang ada di bawah itu, dia semuanya tidak mendapatkan nikmat. Ada yang sedang diazab, ada yang sedang Allah beri nikmat, ada yang sedang Allah beri pertolongan. Orang-orang yang di bawah tadi. Bagaimana dengan orang-orang yang sedang diazab sedangkan kita galak-galak kita di atas? Maka kurang adab kita orang-orang yang tertawa di kuburan. Maka hati-hati gitu. Kadang kita memang, saya sendirilah, saya terasa kadang ketawa juga kita. Berkumpul kita dengan kita, cerita tidak-tidak aja lah lagi. Apalagi beko kalau yang meninggal tu orang rumah kawan. Sama-sama memandang kayaknya. Syanu tu cediklah dia orang beko. Beko tak ada mata tu le tudahnya lah. Galak lah kan. Tengoklah bekonya. Pulang ke rumah beko mandinya lah segar pakai minyak rambut beko le tu mah. Tengoklah tuan-tuan. Kan membuat dhahkun. Ad-dhahka fil kubur, tertawa di kubur itu perkara yang paling dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan kita tertawa di kuburan, jangan banyak orang yang tersinggung. Ya, Allah pun marah dan benci kepada kita. Memang kadang kita ni tak sadar kita tertawa kita itu membuat orang marah ke kita tak sadar. Kita yang jelas tertawa, ternyata ada orang yang tersinggung oleh kita. Yang kelima, kata baginda Nabi, kata baginda di dalam riwayat ini disebutkan yang kelima, wadakhulal masjid wa antum junubun. Seseorang yang masuk masjid padahal dia dalam keadaan junub. Allah marah, Allah benci kepada seseorang yang masuk masjid padahal dia dalam keadaan junub. Junub dia dalam kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi Tahqiq, junub ada 3 penyebab seseorang tu junub. Pertama, inzal. Inzal ni keluarnya mani, keluarnya sperma.
Sebab keluarnya sperma yang pertama disebabkan karena hubungan suami istri, atau disebabkan karena onani, atau disebabkan karena ihtilam mimpi basah, maka ketiga-tiganya ini disebut dengan junub. Keluar wajib mandi. Ikonya alun mandi lah masuknya ke masjid. Orang ni yang mengundang bala Allah. Marah Allah kepada orang ini. Itu pertama. Yang kedua disebut juga dengan junub orang atau perempuan yang melakukan haid. Haid, darah yang keluar dari perempuan dalam keadaan rutin setiap bulannya. Ini penyakit. Ini maksudnya darah haid. Bedah darah istihadah baru darah penyakit. Darah haid, ketika keluar darah haid, setelah selesai 7 hari, biasanya 6 hari, 14 hari paling lama, maka perempuan tu wajib mandi. Ikualunnya mandi, ledonya lah datang ke masjid. Marah Allah kepada orang ini. Ini dalil yang terkuat dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, dalil yang paling kuat mengatakan kenapa mazhab Syafi'i mengharamkan perempuan masuk masjid, perempuan yang junub masuk masjid, laki-laki yang junub masuk masjid. Kenapa diharamkan dalam mazhab Syafi'i? Ini salah satu dalil bahawa Allah marah kepada orang itu karena dia belum bersuci. Yang ketiga yang disebut dengan junub adalah perempuan yang melakukan nifas. Nifas ni darah yang keluar setelah anak lahir, tu darah nifas namanya. Perempuan ada 4 darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Pertama, darah istihadah, ni darah penyakit. Tidak keluar ketika haid, tidak keluar ketika nifas, tidak keluar ketika wiladah. Yang kedua ada namanya darah haid. Darah haid ni darah yang seperti biasa kebanyakan keluar. Darah kotor wanita, ni namanya darah haid. Yang ketiga ada namanya darah wiladah. Wiladah ni darah ni keluar sebelum anak keluar. Anak belum keluar lagi, tapi darah ibunya sudah keluar. Ini nama darahnya darah wiladah. Darah yang keempat, nama darah itu darah nifas. Darah nifas ini darah yang mengikuti anak. Anak lahir, kemudian keluar pula lah darah tadi. Ini nama darah nifas. Maka orang-orang yang mendapatkan ini, maka dia dihitung dengan junub. Maka apabila seseorang tu junub, kemudian dia masuk masjid, maka Allah marah kepadanya. Maka kita kadang sepele, kita kadang awak kan junub, apa masuk masjid? Nah, apa dah, kan ada pembalut. Pembalut itu tidak menjamin bahawa terselamatkan kesucian masjid oleh dirinya. Maka dalam mazhab Syafi'i jelas mazhab Syafi'i menghukumnya dengan hukum haram. Terakhir yang membuat Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala benci adalah wa idkhalal uyuni buyuta bighairi iznih. Idkhalul uyun, masuknya mata-mata salah seorang kamu kepada rumah saudaranya tapi tidak seizinnya. Maksudnya apa? Kita menyelau-nyelau rumah orang. Itu perkara yang paling dimarahi oleh Allah. Menyelau-nyelau rumah orang awak, tengok-tengok isi rumah orang dah. Masuk ke rumah orang, tengok-tengok rumah orang dah. Itu tak boleh itu dah ibu-ibu. Tak boleh. Sepakat ulama 4 mazhab. Tengok dalam syarah Imam Tirmizi ada itu. Hadis dalam Sunan Tirmizi. Idza nadhara ahadukum ila baiti akhihi bighairi iznihi fayaghfa 'ainah. Apabila melihat salah seorang kamu ke rumah saudaranya tanpa seizinnya, maka dihalalkan untuk mencongkel kedua matanya. Jadi tak boleh. Kita kalau bertamu ke rumah orang itu pakai sifatnya Abi Ayyub Al-Ansari, ad-duyuful kal mayyit. Tamu itu seperti mayit. Dia menjawab. Disuruh minum baru minum, disuruh makan baru makan. Apa yang ada di depan kita itu saja yang kita lihat. Ada jam, ada kipas angin, ada AC, ada foto, ada kaligrafi. Itu saja. Jangan kita menengok lebih dalam lagi. Tak boleh, haram hukumnya. Ulama sepakat itu. Kadang kita kan dek keponya. Awak tengok tu, kepo nama bahasa gini tu. Ditengok tu berapa kamarnya? 3 kamarnya. Tapi biasa saya nampak. Enggak, itu tu gadang cik tu tumahan. Itu gadang tu ada kamar mandi nampak. Apanya encak, apa sofa encak sampai lalu encak, tapi
Spray murahnya. Dek saking keponya pura-pura buang air ketek. Numpang sesak buang air dari tadi nak sasak nak tertahan dah. Padahal tak ada buang air ketek dah, ingin menengok isi rumah orang. Haram hukumnya tu ibu-ibu. Sepakat ulama itu. Tak boleh. Numpang buang air dari tadi nak tahan dah sakit. Padahal nak dah tertahan dah, ingin menengok isi rumah orang. Ya, pailah. Berkelurui aja ke belakang, belok kanan, ada ke itu tu ada toilet rumah. Apa jalan lah? Apa jalan kiri kanan mata mode itu tu. Kecek Nabi, orang yang mode itu boleh dicongkel kedua matanya. Ini maksud hadis. Allah marah itu. Tak boleh. Kalau memang kita berjalan saja. Jangan pandang kiri kanan. Ikut tiba di dapur orang bertengok lah. Apa kitchen set nan mahal kau nan biasa kau. Kompor gas nan bertanam atau nan biasanya. Nak boleh deh ibu. Apa dek kai ibu? Saatnya ibu namanya mau itu nampak dah mo. Ada kena berani bagi ustaz lain pula desain rumah ustaz kau dari samping nampaknya pintunya. Masuklah masuk. Nengok-nengok lah. Tak boleh. Ni Nabi mengatakan. Al-uyun fi buyuti bi ghairi iznih. Memandang-mandang ke rumah para sahabatmu, saudaramu tanpa seizinnya, maka itu membuat Allah marah dan Allah benci kepada dirimu. Maka sesuai dengan hadis yang lain dalam riwayat yang lain, idza ra'a ahadukum ila baiti akhihi, apabila engkau melihat kepada rumah saudaranya bi ghairi iznihi, dengan tanpa seizinnya, fayaqfa'ainah, maka congkellah kedua matanya. Dibolehkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking marah Nabi. Kenapa tak dibolehkan memandang-mandang? Kadang aurat orang di rumah itu terbuka, kadang ada orang-orang yang sedang tidur. Maka adab-adab dalam bertamu saja dalam hadis itu dijelaskan itu. Ketika minta buka pintu, mengedor pintu, tak boleh kita langsung berhadap-hadapan dengan pintu. Macam tu betul adab. Jadi mestinya nyamping. Ini pintu. Kita kalau ingin mengedor pintu, adab dalam riwayat disebutkan kalau adab dalam bertamu, miringkan badan kita. Jadi itu pintu. Jangan langsung badan kita menghadap pintu, miringkan sikit. Baru tokok, baru kita pukul, baru kita kedor pintu. Assalamualaikum. 3 kali boleh. Habis tu ulang balik. Assalamualaikum. Nah, ulang balik. Assalamualaikum. 3 tidak farji', dalam hadis jelas itu. Minta izin 3 kali baca salam. Tidak, balik. Jangan dipaksa. Assalamualaikum. Kali yang ketiganya. Alun je pulang lah dong. Ditokok sekali-kali rumah orang. Tak boleh. Ada adabnya. Kita perlu adab ini yang hari ini yang kurang kita dalam adab-adab dalam bertamu. Awak tangan kosong pergi bertamu ke rumah orang. Habis kau pulang minta lah tu. Minta bunga orang dulu lah. Tak boleh. Kita bertamu tak boleh meminta-minta. Ketika kita bertamu ke rumah saudara kita, kal mayyit, kita ni posisi sama seperti jenazah. Jenazah tak pernah meminta, jenazah tak pernah protes, jenazah tidak pernah melakukan apa-apa. Mayyit, ad-duyuf kal mayyit, tamu itu paslah seperti mayit. 6 perkara itulah yang sudah kita baca. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari 6 perkara ini. Lain tak kena yang 6-nya. Lain tak ada ustaz. Lain tak. Yang pertama apa? Lupa. Yang pertama, melakukan permainan-permainan dalam salat. Al-abasu fi salah. Yang kedua, menyebut-nyebut sedekah, mempamer-pamerkan sedekah. Yang ketiga, banyak bercerita sambil berpuasa. Banyak cerita sambil berpuasa. Yang keempat, tertawa di kuburan. Kita tertawa-tawa di kuburan tak boleh. Yang kelima, masuk masjid dalam keadaan junub. Yang keenam, melihat rumah saudara, melihat-lihat rumah saudara tapi tanpa seizinnya. 6, tak bawa dia awak ampek jadi. Hendak ada 2, hendak ciek. Hendak aja duduk di siku ya dialah naya pun. Nak dapat dawak cik tertawa di kuburan tadi aja bawa pulang amalkan sampai ke orang. Tiba di rumah beko mana yang anda hadir suami sampaikan ke suami, mana yang tak hadir isteri sampaikan ke isteri. Sampaikan
Ada enam tadi yang benci dah Allah Taala. Tapi dia nak ada nak tekana ada cawak kabini awak cik sila untuk kau nak boleh galak-galak di kuburan kalayun. Ambo dapat pahala, bapa ibu pun dapat pahala, orang rumah pun di rumah dapat pahala. Itulah balighu anni walau ayah. Kata Nabi, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wa fiqna wa fiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.